Swastiastu. Om Awiganam Astu Yanama Sidam. Om Sidarastu Tat Astu Yanama Swaha. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang Astungkara dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Dan pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang Pinandita di Pura Girinate, Gorontalo, Bapak Iko Mangsuarmike atau yang biasa kita sapa Bapak Mangko. Om Swastiastu, Pak Mangko. Om Swastiastu, Bu Punapi ya. gatre nih ke Pak. Astungkara kita dalam keadaan sehat ya. Dan pemirsa, saya juga sudah ditemani oleh dua adik-adik kita yang akan membacakan sloka pada hari ini, yaitu Gus Widi dan Gus Evan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya? Astungkara baik. Astungkara sehat ya. Iya, dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu Panca Niyama Brata. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan kita, terlebih dahulu kita dengarkan sloka dari adik-adik kita. Silakan. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pembacaan Sloka Bab 2 Sloka 63. Krada bawa Asamo Smarti Abrahama Smarti Abramsa Abu Adiana So Abu Adiana Aprana Asyati. Yang artinya, dari kemarahan muncullah kebingungan dalam diri sendiri. Dari kebingungan lalu kehilangan ingatan. Dari kehilangan ingatan muncul kehancuran. Dari kebijaksanaan dan dari kehancuran kebijaksanaan, kehidupan akan hancur sendiri. Om Tatsat Iti Sriman Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Widyaya Yoga Sastre Sri Krishna Juna Samwade. Om Santi 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 Om.
Ya, pemirsa, itulah tadi lantunan sloka dari adik-adik mahasiswa. Langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu Panca Niyama Brata. Seperti apa Panca Niyama Brata? Saya persilakan Pak Mangku untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Baik, terima kasih Bu Puji. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa TVRI Gorontalo yang budiman dan umat Hindu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami hadir dalam program pencerahan Dharma, hal guna untuk membimbing dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa TVRI Gorontalo yang berbahagia, nah pada pencerahan Dharma kali ini kami akan membawakan untuk introspeksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Materinya adalah mengenai merefleksikan diri dengan ajaran Panca Niyama Brata. Nah, akhir-akhir ini kita saksikan bersama di media sosial, di media televisi, banyak kejadian-kejadian yang sudah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, baik agama Hindu maupun keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, informasi-informasi tersebut merefleksikan bahwa manusia-manusia sekarang sudah merosot dari sisi seradanya atau iman yang secara umum diketahui, melenceng dari ajaran-ajaran agama yang tidak sudah sesuai lagi yang seharusnya bagaimana yang kita mestinya diamalkan. Adanya pemerkosaan, adanya pencurian, perampokan, judi yang sifatnya merugikan kita sekalian, bahkan lingkungan kita. Lebih jauh lagi masuk dalam lingkungan hidup berumah tangga, kita sering melihat terjadi pembunuhan terhadap ibu kandung, ayah kandung, ya, saudara sekandung. Nah, itu efek-efek dari gejala-gejala sosial yang sering terjadi belakangan ini karena pengaruh-pengaruh media yang merugikan. Tapi tidak sepenuhnya juga informasi yang kita dapatkan itu merugikan. Nah, tergantung kita selaku manusia bisa memanage, menyaring informasi yang berguna dan bermanfaat. Nah, Panca Niyama Brata sebagai refleksi diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kami mengetengahkan ini untuk menetralisir hal-hal tersebut tadi. Sehingga ajaran-ajaran agama sebagai penyeimbang pola tingkah laku moral kita dalam bermasyarakat bisa mengingatkan kembali. Nah, refleksi diri itu merupakan sebuah keinginan atau tindakan kita melihat kembali diri kita sebenarnya siapa. Sehingga kita bisa bergerak atau bertindak atau bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari terukur sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Nah, tujuan dari refleksi tersebut yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita yang bersifat positif. Menghasilkan daya pikir, pola pikir yang kreatif. Tidak hanya kita lekas atau cepat mengambil sebuah keputusan tanpa ada pemikiran-pikiran lebih dahulu, sehingga dalam ajaran agama Hindu itu disebut dengan Trikaya Parisuddha. Nah, sebelum kita berbuat atau berucap, pikirkanlah dulu. Nah, sehingga ajaran agama ini berperan untuk memberikan informasi yang membangun ke hal-hal yang positif.
Nah, manfaat merefleksikan diri juga yang lain adalah mengetahui diri kita, memperbaiki diri kita, apa yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya sebagai tolak ukur untuk tindak tanduk kita ke hari-hari berikutnya atau ke masa depan. Berikutnya, membantu menghindari yang merugikan diri kita. Jadi kita menyadari betul kalau kita sering melihat diri kita, merenung, ya, mau bermeditasi, berjapa, beryoga. Itu bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Nah, sering kita dengar bahwa orang bijak pun menyampaikan, dengan sering kita melaksanakan introspeksi diri, merefleksikan diri, melihat diri lebih jauh ke dalam, berkomunikasi dengan jiwa kita, berkomunikasi dengan Sang Atman, mengingatkan bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali sabda bayu idep, bisa berpikir, ya, bisa menentukan yang benar, yang salah. Maka daripada itu, yoga yang sering kita lihat saksikan itu dalam berbagai media, ya, sudah menjadi tren positif saat sekarang ini, sangat bagus, sangat bermanfaat untuk mengintrospeksi diri kita ke dalam dengan cara beryoga. Walaupun gerakan-gerakannya ada berbagai tahap-tahapan. Nah, refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri kita yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada suatu saat tertentu saja. Artinya refleksi tersebut harus sering kita lakukan. Nah, setiap perbuatan, setiap pekerjaan kita pasti ada tahapan evaluasi. Nah, begitu juga kehidupan. Agama sebagai sumber untuk merefleksikan diri, ya, mengevaluasi diri, ajaran-ajaran agama tersebut atau sastra-sastra kitab suci Weda, itu manfaat gunanya untuk membimbing kehidupan kita. Nah, di era digital ini mengendalikan diri sangat butuh dilakukan terhadap informasi yang diperoleh atau yang didapat. Pergaulan, ya, bagaimana dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat. Dengan perkembangan teknologi yang ada, keseimbangan pemahaman terhadap diri sendiri, terhadap kehidupan berkeluarga, terhadap kehidupan bermasyarakat, sampai ending akhirnya kita sebagai warga negara yang baik, agama, ajaran agama memberikan tuntunan untuk menjalani hidup ini seharusnya bagaimana. Nah, agama Hindu sebagai ajaran penuntun kehidupan memberikan kaidah-kaidah yang seharusnya kita lakukan. Tidak bisa kita bayangkan orang yang melahirkan kita, orang yang menjaga kita, orang yang memberikan pendidikan pengetahuan, orang tua kita bunuh. Di mana letak rasa jiwa kemanusiaannya? Di mana peran ajaran agama? Di mana peran tokoh-tokoh agama rohaniawan untuk membimbing umat kita masing-masing? Kemarin kita pernah terjadi di Gorontalo bagaimana fenomena bunuh diri. Iya, betul. Nah, ini kan salah satu refleksi terhadap kita mendengar atau mendapati informasi-informasi tersebut agar kita tidak terbawa atau terpengaruh mengapa mereka gampang untuk bunuh diri. Ya. Tugas kita hidup adalah menyelesaikan karma wasana kita. Karena dalam ajaran agama Hindu, di Pancasrada adalah karma salah satunya. Jadi tugas kewajiban kita hidup ini adalah menyelesaikannya. Dalam agama Hindu juga dikenal dengan trirena, hutang piutang budi kita.
entah dalam utang materi, ya, utang budi kepada orang tua, kepada saudara, kepada kawan. Itu kalau ada yang belum terbayar, contohnya saja kita berhutang kepada teman, kalau kita nggak bayar bagaimana? Begitu juga sebaliknya di posisi kita yang berhutang atau diutangi. Itu kan secara realistis. Iya, betul. Nah, Panca Niyama Brata ini merupakan salah satu ajaran-ajaran agama yang sering dijadikan sebagai refleksi diri. Itu sering disampaikan dalam bentuk mimbar-mimbar agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang Negatif. merugikan Iya. atau negatif. Nah itu. Baik. Panca Niyama Brata Pak ya, berarti 5 pengendalian diri untuk menghadapi hawa nafsu yang ada di dalam diri. Iya. Ada 5 Pak, itu bisa dijelaskan mungkin apa-apa saja supaya kita semua di sini juga bisa mengendalikan segala hal-hal negatif yang ada dalam diri kita nih Pak. Iya benar. Nah, Panca Niyama Brata ini sebagai bentuk ajaran pengendalian diri untuk merefleksikan diri kita dulu sebelum kepada orang lain kita memberikan perintah atau wejangan. Panca Niyama Brata itu diantaranya adalah pertama kroda. Kroda. Artinya emosi kita harus diatur. Amarah. Tidak boleh marah, ya amarah kita. Dalam setiap orang itu energi itu pasti ada. Ada ya. Nah, emosional itu pasti ada. Temperamental apa namanya itu? Temperamental. Nah, temperamental ini. Kita harus atur emosi kita ini. Kadang justru di situ tantangannya Pak. Ya. Karena sekarang apalagi anak muda nih yang seumuran saya dan teman-teman itu sangat bermusuhan sekali yang sama yang namanya amarah. Karena melawan amarah itu susah Pak. Mungkin bisa dikasih tahu ke kita nih Pak, kasih pelajaran ke kita bagaimana Ya, cara betul. kita mengontrol amarah nih Pak. Mengontrol emosi, ya tidak mudah marah. Akroda ini kita dilarang marah istilahnya kan, akroda. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah-marah. Tapi Pak, karena saya sudah marah-marah jadi tidak Kalau boleh. sudah jengkel ya marah juga Pak. Nah ini, pengendalian diri itu penting. Artinya pengendalian dalam bentuk tindakan atau yang paling sederhana itu adalah aturlah nafas kita. Itu yoga, asana, pengaturan nafas, pranayama ya. Sembahyang itu salah satunya adalah proses yoga. Salah satu bagian dari yoga juga. Karena ada bagian-bagian yoga, ada asana, pranayama kan. Berarti kalau sering-sering sembahyang bisa Jelas mengurangi menetralisir emosi emosi kita. kita. Baik. Kita bisa melihat seseorang itu bila dia terlalu pemarah atau bagaimana dari sisi gerak-gerik, dari sisi ucapannya kan. Nah, kalau dia bisa berpikir atau berkata dengan step by step, pelan-pelan, berarti pengaturan pernapasannya dia bagus. Dia pasti orangnya berbakti, artinya bijaksana. Nah, kalau orang bijaksana mampu dia mengendalikan emosinya. Artinya sebelum bertindak, dia sudah pikirkan dulu. Dia kan mendengarkan. Iya. Anaknya ini minta ini, pasti terpancing lah. Iya. Nggak punya duit nih. Gimana? Artinya dia berpikir, mengelus dada. Toh. Anaknya ngamuk, minta terus. Gimana? Nah, kalau seperti itu, tergantung didikan kita kepada si anak. Artinya tidak 1 kali 2 kali kita mendidik tentang pengolahan emosi, utamanya kita selaku orang tua. Tapi terus dilakukan. Butuh proses. Butuh Pak, ya? proses. Artinya ada waktu untuk membentuk karakter jadinya nanti. Dia tidak menjadi seorang yang pemarah. Bila nggak dituruti, ngamuk, marah-marah. Ini kan anak sekarang seperti itu. Sering-seringlah kita memberikan contoh yang sifatnya positif. Contoh yang bagaimana? Yang paling tidak, dia bisa belajar untuk memahami situasi. Baik, betul sekali Pak. Jadi penting sekali peran orang tua untuk membentuk karakter anak kita sehingga bisa menjauhi kroda itu. Seperti itu Pak ya. Baik Pak, menarik sekali pembahasan kita, namun kita jeda iklan sebentar dulu Pak ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya pemirsa, kembali lagi dalam acara Pencerahan Dharma tentunya dengan tema kita yaitu Panca Niyama Brata bersama dengan narasumber kita Pak Mangku atau Pak Iko Mangsuarnika. Ya. Baik, ini Pak, kita lanjutkan tadi pembahasan kita terkait bagian pertama dari Panca Niyama Brata yaitu kroda atau tidak emosi atau tidak marah nih Pak. Banyak sekali tantangan kita untuk menghadapi rasa emosi kita nih Pak. Tadi terputus tentang bagaimana mendidik karakter anak kita supaya tumbuh menjadi anak yang tidak pemarah nih Pak. Baik, ya. Kehidupan dalam rumah tangga itu penting untuk sebagai bentuk media pembelajaran dan edukasi kepada anak. Ya, kepada kita sekalian lah sebagai anggota keluarga. Kroda ini memang perlu kita kendalikan. Pertama, kita selaku orang tua jangan memberikan contoh di depan anak ketika kita ada sebuah masalah dengan suami atau dengan kakaknya. Jangan sampai adiknya melihat. Dia pasti akan bengong karena dia tidak ngerti. Tapi dia merekam dalam pikirannya. Nanti suatu saat dia akan lakukan. Karena itu yang terdekat. Itu salah satu edukasi juga. Sehingga kita betul-betul memikirkan waktu yang tepat untuk berbicara kepada suami atau istri atau kepada anak. Carilah waktu yang tepat. Jangan seketika itu pula kita menyampaikan di depan mereka dengan emosional. Itu pentingnya kita bisa mengatur pola pikir. Sehingga kita mampu berbicara atau menyampaikan statement kita kepada orang lain, dia betul-betul memahaminya. Mungkin dia akan menangkap yang kita sampaikan itu adalah, oh Pak Mangku lagi marah nih. Tapi kan tidak saya perlihatkan langsung, kan gitu jadinya. Di situ pentingnya kita mengatur atau mengelola nafsu kita agar kita tidak gampang kebawa emosi, kebawa arus. Akhirnya hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, misalnya kontak fisik. Ini paling gampang tangan ini. Ketika sesuatu hal ini sudah mengena badan orang, itu undang-undang ada yang mengatur, apalagi di undang-undang IT sekarang. Kan gitu. Nah, ketika sudah terjadi kontak fisik, pasti kita tidak akan menerima. Si anak pun tidak akan menerima kalau kita tampar misalnya kan. Kita jewer kupingnya. Nah, ada suatu saat-saat tertentu. Anak ini adalah bayangan kita. Iya. Ngerti ya? Iya, betul. Anak ini adalah hasil dari pembentukan karakter-karakter dari kedua orang tuanya. Sehingga jadilah si anak ini paling tidak mendekati karakter orang tuanya. Lingkungan keluarga itu sangat penting untuk kita bina. Agar nanti berkehidupan bermasyarakat di dunia kerja, ya, menjadi abdi negara kah, di swasta itu tidak terbawa. Makanya susunan struktur kepengurusan sebuah kabinet itu pun sudah dibentuk oleh negara kita. Adanya Menteri Aparatur Perlindungan Anak dan Perempuan. Ya. Tujuannya itu adanya BKKBN. Tujuannya itu untuk membina keluarga-keluarga yang memang seharusnya menjadi keluarga yang normal. Sekarang kan banyak sekali keluarga yang tidak normal. Iya. Nah, berikutnya dalam ajaran Panca Niyama Brata itu yang berhubungan, yang menetralisir juga adalah guru susrusa. Guru susrusa ini hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran dari guru. Guru apa saja, Pak? Ya, siapapun dia yang bisa memberikan nasihat, memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, itu kita hormati. Dalam ajaran agama Hindu disebut catur guru. Catur guru, ya. Ya, guru swadhyaya, guru guru rupaka, wisese, guru rupaka, guru pengajian.
Orang tua adalah guru di situ. Ya. Pemerintah pun adalah guru. Apalagi guru di sekolah, dosen, ibu guru, pak guru. Jabatan guru itu dalam agama Hindu adalah seorang brahmana. Guru itu. Jadi kita hormati. Kemarin habis hari guru kan, setiap tahun diperingati. Kita sebagai bentuk rasa terima kasih kepada guru-guru kita yang memberikan ilmunya, pengetahuannya, agar kita bisa mengikuti kehidupan ini dengan normal. Dan mengetahui yang mana yang salah dan mana yang benar. Agar kita tidak papa, tidak bodoh. Dan tidak gampang untuk diolok-olok oleh orang lain. Sehingga kita punya pendirian. Ya. Yang berikutnya adalah sauca. Efek dari kita mampu mengendalikan amarah, tekun kepada ajaran guru, susrusa, menghormati guru. Yang berikutnya disebut sauca. Sauca. Sauca itu suci yang lahir batin. Nah, kalau kita sudah mampu mengendalikan emosi, keroda itu ya, bakti kepada ajaran-ajaran agama, hormat kepada guru, kepada orang tua, jelas kita akan mendapatkan hati yang tenang, menjadi orang yang bijaksana. Nah, disebut dengan sauca. Siapa yang tidak menginginkan hal tersebut? Memang memperolehnya cukup berat. Tidak seperti kita mencuri. Tidak seperti kita membuling. Ya. Buling itu apa? Bantal guling? Bukan. Oh, bukan. Artinya kita mengolok-olok orang lain, merendahkan orang lain. Bullying. Bullying gitu ya. Saya kira guling. Oh ya. Kalau guling di rumah enak. Enak itu. Teman yang paling setia. Ya, intermezzo. Jadi umat sedharma, pemirsa, setiap orang yang tekun terhadap ajaran agamanya pasti akan menjadi orang yang suci lahir batin. Karena dia selalu menghidupkan Tuhan. Hidup Sang Yang Widi, Sang Yang Atman yang ada dalam dirinya. Makanya kita berdoa itu adalah komunikasi kepada Sang Diri. Komunikasi kepada Yang Maha Kuasa. Di saat kapanpun itu. Mau keluar ini, bawa motor, sudah hidup ini, kunci motor sudah hidup, berdoa dulu untuk konektivitas kita kepada diri kita. Jadi menyadarkan alam sadar kita bahwa kita mau berkendara gitu loh. Sehingga nanti di jalan kita mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi. Pasti kita selamat sampai dengan tujuan. Ya, mungkin itu dulu. Nah, sebelum berikutnya. Sebelum berikutnya ini sepertinya dari adik-adik kita nih raut wajahnya penuh dengan pertanyaan nih, Kak. Iya, iya. Saya Silakan, persilakan dulu silakan. untuk Bu Swidi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Pertama-tama Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Sedikit dari saya, di mana untuk pengendalian diri yang paling sulit di umat manusia itu kan dia hawa nafsu ya. Ya. Nafsu berkeinginan, ingin ini, ingin itu. Bagaimana sih caranya kita itu bisa membatasi keinginan kita agar bisa memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi tidak melenceng dari ajaran kita juga. Ya, betul, bagus. Pertama, hawa nafsu itu memang sudah ada dari sononya. Ya. Sudah dibekali. Kalau tanpa kamu, itu tidak ada kita. Tidak hidup kayak. Iya, itu salah satu sebagai penopang yang memang sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Dalam agama kita disebut kamu, keinginan, hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini penting ada pada diri kita agar kita memiliki motivasi. Ada keinginan, ingin itu. Tapi dalam sastra pun disampaikan dalam pegawan kita. Sesuatu hal yang sifatnya berlebihan pun itu tidak baik. Begitu juga hawa nafsu. Nah, artinya untuk mencari keseimbangan kita mengontrol hawa nafsu ini, pengolahan jiwa itu penting. Ya. Jiwa itu bisa diolah dengan ajaran-ajaran agama yang menjadi panutan dan tuntunan bimbingan hidup kita. Kita mampu menyesuaikan situasi dan keadaan. Kita pingin beli mobil nih. Ya kalau enggak mampu ya jangan dipaksakan.
Keinginan silakan, bermimpi oke, pingin punya ini punya itu silakan. Tapi lihat dulu, artinya refleksi dulu lah kepada diri kita. Uang kita cuma 20 juta, beli mobil yang harga setengah M. Dapat spionnya, Pak. Iya, paling tidak dapat spionnya doang. Ini untuk apa juga kan? Nah, artinya kontrol lah keinginan kita, menyesuaikan. Jangan dulu melihat, wih tetangga sudah punya TV ukuran 50 kali 90, kita kapan ya? Tapi jangan karena itu. Ya. Bila mana kita mampu menikmati warunugraho yang kita peroleh, yakin dan percaya saja kita mampu akan membeli hal tersebut. Tidak harus dengan rasa iri yang berlebihan. Tetangga sudah punya sofa baru, kita belum. Ya wajar lah. Mungkin beliau-beliau ini kerjanya lebih keras. Jangan dulu dilihat dari sisi negatifnya. Katanya dia tuh korupsi. Ya belum tentu juga. Jangan menuduh sebelum kita ada buktinya. Ya kan gitu. Pengolahan perasaan ya, pengolahan jiwa, pengolahan kata-kata, pikiran itu penting. Agar nafsu kita itu pada koridornya. Kama itu dihadirkan oleh Yang Widi agar kita punya motivasi juga. Kalau enggak punya kita motivasi, saya pingin sembahyang, itu bukan. Itu kan karena keinginan juga Kama. Berarti penting. Gitu. Saya pingin punya istri yang memang mengerti saya. Gitu. Tapi lihat dulu diri. Dia mau enggak menerima saya dengan seperti ini. Makanya persiapkanlah diri Anda baik-baik sebelum menuju jenjang kegerahaste. Orang lain pun akan melihat posisi dia tuh sudah dewasa atau tidak. Mampu enggak menghadapi hidup dengan mandiri. Kalau dia sudah mandiri, sudah ada pekerjaan, sudah punya tempat tinggal, sudah punya tabungan, ada keinginan berkeluarga, ya mari. Kan gitu. Jangan sampai jadi truli lah. Trunelingsir istilahnya kan gitu. Wajib hukumnya kita untuk berkeluarga, untuk meningkatkan serada bakti kita. Berbagi itu kan penting. Kepada orang lain salah satunya menjadi istri. Ada ikatan sebuah keluarga antara keluarga satu dengan keluarga yang lain menjadi satu keluarga besar. Iya. Kan gitu. Nah, pengolahan nafsu ini sangat penting untuk dikendalikan. Salah satunya dengan ajaran Panca Niyama Brata ini. Nah, sehingga adik tadi sudah membaca kitab suci Bhagawan Gita, diberikan wejangannya seperti itu. Oh, berarti begitu ya. Kan gitu. Artinya merefleksikan kepada diri kita dulu. Bahwa saya sudah sesuai atau belum dengan sloka tersebut tadi. Mampu tidak kita mengendalikan amarah kita. Setelah kita mampu mengendalikan amarah kita, kita sudah bijaksana atau belum? Sudah dewasa atau tidak pola pikir kita bila mana kita menghadapi sebuah problem atau masalah. Tidak serta-merta kita langsung menjudge atau menyalahkan seseorang tanpa kita melihat backgroundnya. Kan gitu. Jadi biar mencari keseimbangan pengolahan nafsu ini yang baik dan benar, ajaran-ajaran agamalah menjadi panutannya. Sehingga Dek Widi nanti mampu menjalani hidup ini dengan wajar. Sekarang karena banyak orang yang hidup tidak wajar. Banyak ya? Banyak. Yang tidak normal. Banyak sekali. Karena dunia ini sudah banyak. Ada dunia maya, dunia nyata, dunia gaib, dunia apa lagi? Dunia Bisa lain. deh ya, dunia lain. Nggak tahu itu dunia apa kan. Makanya kita yang hidup secara realistisnya saja, ikuti pola kehidupan ini dengan realistis sebagai kewajiban, tanggung jawab, hak nanti akan mengikutinya. Gitu. Ya, Bisa deh ya. Bisa Ya. dipahami ya Gus Widi. Dan mungkin dari Gus Evan silakan. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Izin bertanya Pak sedikit tentang Pancayama dan Yama Brata.
Apa yang kita dapatkan jika kita melakukan pancayama dan yama brata dalam kehidupan kita? Bila mana kita melaksanakan, itu namanya kan pengendalian diri, ajaran pengendalian diri sebagai bentuk introspeksi, sebagai bentuk refleksi. Yang kita akan dapatkan adalah memiliki pola pikir yang lebih dewasa. Ya, biarpun matamu merem, kupingmu kamu tutup, pikiran ini entah di mana. Kita duduk sementara siaran di sini nih. Tapi pikiran kita sementara ujian, ya nggak konsentrasi namanya. Pikiran kita di rumah, jadi nggak konsentrasi. Nah, ajaran-ajaran inilah yang membimbing kita agar mampu bertrikaya parisuda. Ya. Berpikir yang baik. Berucap yang benar, bertingkah laku yang benar. Gitu. Sesuai dia. Artinya selaras. Ajaran Panca Niyama Brata dan Panca Yama Brata ini menjadi sebuah ajaran pengendalian dalam menghadapi hidup di dunia ini agar kita pada koridor yang tepat sesuai dengan jenjang kehidupan kita. Ya. Mencari harta yang baik dan benar bagaimana sudah ada ajarannya. Menjalani hidup berkeluarga yang baik dan benar bagaimana caranya ada. Menjadi seorang brahmacari ya, sementara menuntut ilmu yang baik dan benar bagaimana. Bila mana tahap-tahapan tersebut kita laksanakan dengan baik dan benar, jelas kehidupan kita akan pada koridor yang tepat. Ya, tidak melenceng, tidak mudah terbawa arus yang sifatnya merugikan kita. Sekarang godaan hidup kita sangat besar. Sangat dekat. Satu jari saja salah mencolek, salah mengklik, hidup fatal akibatnya. Langsung penjara Pak ya? Ya sudah menanti. Ya. Artinya apa? Dia sudah semakin dekat ke dalam diri kita untuk mempengaruhi kita. Jadi sadar saja kita adalah manusia yang dihidupi oleh Yang Kuasa dalam bentuk Atman yang ada dalam diri kita. Sadar bahwa kita ini hidup. Itu dulu. Sadar dulu bahwa kita ini hidup. Sekarang kan banyak orang yang tidak sadar. Lupa sembahyang. Lupa akan pekerjaannya. Tapi lupa ini bagaimana Pak? Memang sudah bawaan. Tujuannya sering kita membaca kitab suci, sering kita melakukan sembahyang, sering kita masih mekrama untuk mengingatkan diri kita itu sebenarnya. Ya, bahwa kita punya saudara, bahwa kita hidup bermasyarakat, bersuka duka, kan gitu. Kita penting, kita butuh hidup dengan orang lain. Artinya tren dan kerennya sekarang itu adalah kita adalah butuh sosial istilahnya. Kita adalah makhluk sosial. Kan gitu. Agar balance kehidupan kita dan normal keadaan hidup kita saat sekarang. Dekatkanlah diri kita kepada Yang Kuasa. Dengan ya berdoa, dengan rutin kita sembahyang. Paling tidak ajaran Niyama dan Yama Brata ini sebagai pengendalian diri kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin bergudat-gudat kita membaca kitab suci tapi tidak tahu arti dan maksud dan maknanya, ya percuma aja kan gitu tanpa ada implementasi yang baik dan benar gitu loh. Itu penting. Baik Pak. Itu dari pengendalian diri. Saya tertarik mau bertanya tentang yang akroda nih Pak. Kalau dibandingkan nih antara ilmu agama dan ilmu sains. Kalau menurut ilmu yang sekarang beredar di media sosial, entah benar atau tidak, katanya nih, amarah dalam diri yang dipendam itu akan menimbulkan penyakit, Pak. Apakah benar seperti itu, Pak? Dan kalau benar, bagaimana hubungannya itu, Pak? Ya, benar. Benar, Pak ya? Simpel aja jawabannya benar. Sesuatu hal yang sifatnya menumpuk, jangankan amarah. Pekerjaan pun yang menumpuk akan jadi berantakan. Baik, berarti penting sekali untuk kita
mengelola emosi. Mengelola emosi. Apakah emosi kita itu bagusnya ketika kita marah? Namanya kita manusia pasti pernah marah dong Pak ya. Kalau kaki kita diinjak marah dong ya. Nggak mungkin kan kaki kita diinjak terus kita senyum, iya terima kasih. Tentunya apakah kita harus meluapkannya atau kita memendamnya? Dijawab sebentar Pak ya di segmen berikutnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, masih dalam acara Pencerahan Dharma dengan narasumber kita Bapak Iko Mangsuwarmike dengan pembahasan Panca Niyama Brata. Baik Pak, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Tadi kita sudah membahas 3 dari 5 bagian-bagian dari Panca Niyama Brata. Pak, silakan dilanjutkan. Baik, nah merefleksikan diri dengan ajaran-ajaran agama itu pada era sekarang itu sangat penting ya. Tadi kita sudah ulas 3 bagian dari Panca Niyama Brata. Nah, Panca Niyama Brata berikutnya adalah disebut Ahara Lagawa. Nah, apa itu? Adalah bagaimana kita mampu mengatur pola makan asupan yang benar untuk badan kita. Ya. Jadi sifat-sifat makanan itu kan ada makanan yang satwik, yang tamasik, yang rajasik. Nah, yang mana yang bagus untuk kita asup dalam kebutuhan gizi badan kita. Nah, disebut Ahara Lagawa. Sehingga makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita itu akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, badan yang sehat, pikiran yang baik, jiwa pun akan sehat, kan gitu. Insana corpore sano, orang luar sana bilang. Jiwa yang di dalam tubuh yang sehat di terdapat dalam jiwa yang kuat gitu kan. Itu di ajaran Ahara Lagawa ini menekankan asupan makanan itu akan mempengaruhi pola pikir kita, ya, gerak-gerik kita. Misalnya, kalau kita teratur setiap hari itu meminum sesuai dengan kebutuhan badan kita 8 liter kan, air yang bersih, salahkah kita mendoakan kita doakan air itu sebelum kita minum? Nah, orang Jepang pernah meneliti bagaimana air itu didoakan dengan yang tidak didoakan. Ternyata air yang didoakan itu akan membentuk pola-pola yang teratur. Nah, pola-pola yang teratur itu bila mana kita minum akan membantu efek kepada badan kita, efek kepada pola pikir kita yang teratur juga. Jangankan minum, kalau kita bangun teratur, bangun pagi ya, bangun dari tidur lah, bukan bangun dari jatuh. Teratur kita bangun jam 5 kan. Saudara kita sudah sholat subuh, kita bangun. Surya wasana namanya. Itu bagus. Sambutlah sang surya. Surya Sewanu. Tataplah matahari. Pagi hari ketika beliau sudah keluar dari ufuknya. Itu manfaatnya sangat bagus sekali untuk kulit. Ya, daripada kita beri skincare yang mahal-mahal ya. Matahari pagi-pagi kita pelototin, kita lihat ya. Kita sambut sang surya ini dalam jangka waktu 10-15 menit. Manfaatnya sangat luar biasa. Ya. Kita sambut sang Dewa Surya itu menyinari dunia, menyinari diri kita. 1, vitaminnya A ada. Mata kita akan semakin cerah, kulit pun akan semakin sehat. Ya. Itu pun namanya asupan. Asupan. Ya, kebutuhan untuk badan, bukan hanya makanan realistis yang dapat kita lihat. Ya, itu bila kita mampu mengelola keinginan. Kamu atau krodet, kata Pak Mangku, bagus katanya. Oh, kita 3 jam mau bajemur am.
Gosong ya. Ya, itu kan sudah berlebihan, kan gitu. Nah, ahara lagawa ini memberikan ajaran bagaimana kita mengatur pola makan. Diet. Diet itu bukan berarti kita harus menjadi kurus. Diet itu mengatur pola makan sebenarnya. Jam berapa kita makan? Apa yang kita makan? Sudah didoakan belum makanan ini? Itu kan sakwik jadinya. Ya, walaupun pagi-pagi hanya pisang goreng 1 biji, teh 1 gelas yang hangat, itu akan membangkitkan energi kita, membangunkan. Nah, coba kalau sudah terbiasa, pagi-pagi bangun, baru buang air besar kah, buang air kecil kah, baru gosok gigi, cuci muka. Dalam yoga itu juga ada ajarannya. Cuci muka itu di yoga juga ada. Gosok gigi apa semua. Artinya menghidupkan badan ini, menyadarkan diri. Ahara lagawa ini memberikan peran penting agar emosi bisa teratur, ya. Apa namanya tadi itu? Menyerap ilmu-ilmu agama juga bisa dengan baik. Sauca tadi membantu sauca agar kita bisa berpikir jernih, suci lahir batin. Baik, karena kalau kekenyangan tidak bisa berpikir baik, Pak ya. Ya jelaslah, badan kita akan bekerja keras dia untuk mengolah makanan ini yang berlebih. Makanya ngantuk, ya kan? Habis makan ngantuk karena dia badan kita ini bekerja untuk mengolah makanan ini untuk menjadi asupannya, menjadi vitamin A, vitamin B, vitamin C kan gitu yang dibutuhkan, sehingga darah kita ini membutuhkan oksigen, dia akan bekerja. Artinya jantung kita terus bergerak. Nah, coba rasakan, pasti berat. Karena berat kerjanya oleh badan kita, ngantuklah kita. Dia membutuhkan energi, tenaga yang besar sebenarnya. Gitu. Nah, kalau dalam keadaan lapar, Pak? Keadaan lapar, jelas kita tidak akan bisa berpikir secara sehat. Sering kita dengar, ya tak? Logika bisa berjalan bila mana ada logistik yang tepat. Baik. Kan itu. Jadi ahara lagawa ini itu. Kalau logistik kebutuhan makanan yang tepat asupan dalam diri kita, kita akan mampu berpikir dengan jernih. Makanya orang gampang emosional bila mana kampung dalamnya belum beres. Perutnya masih kosong, tidak bisa dia berpikir secara jernih. Makanya kalau Anda sudah biasa menghadapi sebuah perut kosong, kelaparan, Anda akan bisa berpikir. Itu juga ada manfaat kelaparan. Puasa yang secara tepatnya. Kita mampu mengatur, menyadarkan diri. Puasa ini sebagai bentuk penderitaan yang memberikan pelajaran. Jadi kita berusaha untuk berpikir yang positif. Jadi otak kiri dan otak kanan itu dia bekerja. Seperti hukum Newton, semakin berat beban yang kita pikul, semakin besar usaha yang kita lakukan. Kan gitu. Baik, Bapak, keren sekali. Nah, ahara lagawa ini kan berarti mengajarkan kita untuk memakan segala sesuatu yang berdasarkan porsinya dan makan makanan yang sehat. Nah, bagaimana pendapat Pak Mangku nih terkait dengan tren sekarang yang tren mukbang nih, Pak? Mukbang apaan sih itu? Jadi mungkin bisa dijelaskan apa mukbang? Mukbang itu hanya baru istilah saja sekarang. Dari sebelumnya kita sudah ada. Secara tradisi disebut megibung. Mukbang tradisi itu. Iya, cuma kalau megibung kan banyak orang ya Pak ya. Kalau mukbang itu biasanya makan sendiri dengan porsi yang besar Pak. Nah itu sekarang jadi tren untuk dikontenkan. Ya, itu sehingga lihat jadi dulu. viral. Nah, apakah itu mempengaruhi dari dari pola makan itu mempengaruhi gaya hidup kita sehingga kita menjadi susah untuk mengendalikan pancing yang memberat kita. Mukbang ini kan salah satu bentuk informasi dalam bentuk kebutuhan konten saja. Tapi saya yakin dia tidak makan itu semuanya. Hanya dipotong-potong sehingga sampai habis. Ini kan zaman editing. Tapi dalam sisi pandangan agama itu sifatnya tidak baik. Karena kita memberikan contoh seseorang itu hanya untuk menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu dari dalam, hawa nafsu keluar.
Kita memberikan cara orang makan itu yang benar yang bagaimana sih? Ya, tadi Haral Gawa yang bagian keempat nih Pak. Ini yang terakhir nih apa nih Pak yang kelima? Nah, terakhir adalah apramada. Apa? Apramada artinya tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban kita dan mempelajari serta mengamalkan ajaran suci. Baik Pak. Dari kelima bagian-bagian Panceniama Brata Pak, mungkin bisa disimpulkan pelajaran apa yang paling penting yang harus kita lakukan untuk dapat mengendalikan nafsu dalam diri kita. Ya. Nah, ajaran Panceniama Brata sebagai bentuk refleksi diri untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era sekarang, penting untuk diterapkan. Mengendalikan emosi, ya, hormat kepada orang tua, guru, ya, berbakti kepada Sang Yang Widiwasa, mengikuti aturan pemerintah yang memang untuk kita taati, baru sauca bisa kita menjadi orang yang berpikir jernih, ya. Ahara lagawa itu adalah mampu mengendalikan pola makan kita, asupan-asupan yang bermanfaat untuk tubuh kita, dan terakhir adalah apramada, yaitu harus patuh, taat terhadap kewajiban bila mana 4 di atasnya tadi kita laksanakan dengan baik. Nah, apramada ini menjadi penekanan terakhir agar kita hidup secara harmonis dan teratur. Maka penting merefleksikan diri dengan ajaran-ajaran agama seperti ajaran Panceniama Brata. Baik, luar biasa. Sangat bermanfaat materi kita pada hari ini. Semoga kita semua tentunya dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Dan pemirsa, demikian pencerahan Dharma hari ini. Namun sebelum kita closing, kita dengarkan dulu sloka dari adik-adik kita. Silakan. Yang artinya akan tetapi ia dapat mengendalikan pikirannya di tengah-tengah benda duniawi dengan dapat menguasai indrianya, bebas dari ikatan dan kebencian. Ia mencapai kebahagiaan. Ya pemirsa, demikian pencerahan Dharma hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan segala hawa nafsu di dalam diri kita dan dapat menerapkan ilmu dari Panceniama Brata. Terima kasih untuk Pak Mangku untuk semua materinya hari ini. Terima kasih juga untuk Gus Widi dan Gus Evan. Semoga kita semua sehat selalu. Dan pemirsa, saya tutup dengan para mesanti. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.